Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum Object Oriented Programming. Pada modul 3 ini, kita akan membahas mengenai Exception dan Unified Modeling Language atau yang biasa kita sebut dengan UML. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait penanganan exception. Jadi, dengan kita menggunakan exception, meskipun nantinya ada kesalahan atau error dalam program dapat tetap berjalan dengan mengatasi atau memberikan respon terhadap kesalahan tersebut, sehingga exception ini nantinya akan membantu mencegah program dari crash yang tidak terduga. Nah, exception sendiri memiliki dua tipe, yaitu ada check exception, yang mana merupakan exception yang muncul akibat dari kondisi eksternal yang dapat saja muncul dari program. Misalnya, ketika program mencoba membaca file dari sistem file atau berkomunikasi melalui jaringan. Nah, bisa saja terjadi situasi seperti file yang tidak ditemukan atau koneksi jaringan yang terputus. Selanjutnya ada unchecked exception, yang terjadi sebagai akibat adanya bug dalam sebuah program atau situasi yang terlalu sulit untuk ditangani. Contohnya, seperti array index out of bound exception, yang mana terjadi saat mencoba mengakses elemen di luar batas indeks array. Berikut ini merupakan jenis exception. Yang pertama ada arithmetic exception yang terjadi ketika ada kesalahan aritmatika seperti pembagian oleh 0. Lalu yang kedua ada null pointer exception yang mana muncul saat mencoba mengakses atau menggunakan objek yang bernilai 0. Selanjutnya ada number format exception yang timbul ketika mencoba mengkonversi string menjadi tipe numerik. Tetapi string ini tidak berisi representasi numerik yang valid. Selanjutnya ada array index out of bound exception yang terjadi jika mencoba mengakses elemen array di luar batas indeks yang valid. Selanjutnya ada I/O exception yang menandakan kesalahan input atau output, seringkali terkait dengan operasi file atau jaringan. Selanjutnya ada negative array size exception yang muncul jika mencoba membuat array dengan ukuran yang negatif. Nah, selanjutnya ada pernyataan try and catch. Try block ini berfungsi untuk mengelompokkan kode yang dapat menimbulkan exception, sehingga memungkinkan kita untuk menangani potensi kesalahan dengan mencoba menjalankan blok kode tersebut. Nah, try block juga dapat mencakup banyak baris kode sekaligus. Selanjutnya ada catch block, digunakan sebagai penanganan dari exception. Catch block ini mencakup penanganan exception dengan tipe yang sesuai dengan argumen yang telah ditentukan. Selanjutnya ada mekanisme call stack. Jika sebuah metode melemparkan sebuah exception dan exception ini tidak ditangani di dalam metode yang mewadahinya, maka exception tersebut akan dilempar ke metode yang awal. Jika exception ini juga tidak ditangani saat mencapai metode main, maka program otomatis berhenti. Nah, di sini ada class app di mana class main memanggil metode X yang mencetak output yaitu metode pertama dan juga memanggil metode Y yang mengakses variabel ABC dari kelas string. Variabel ABC ini diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, di sini metode Y mencoba memanggil metode toString pada ABC. Namun, dikarenakan kita tidak memakai exception, kesalahan null pointer exception ini tidak ditangani, sehingga program akan berhenti dikarenakan kesalahan tersebut terjadi. Nah, untuk keyword finally sendiri, ini berisikan blok kode yang pastinya akan dieksekusi setelah try block, baik terjadinya exception maupun tidak terjadinya exception. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaan finally. Bisa kita lihat pada kode class app terjadinya exception, namun finally ini tetap dieksekusi di akhir. Semisalnya tidak terjadi exception, maka finally juga tetap dieksekusi. Jadi finally ini ada atau tidaknya exception, dia tetap tereksekusi. Baik, selanjutnya ada two-dimensional array yang mana merupakan struktur data yang menyimpan elemen dalam bentuk matriks dengan dua dimensi, yaitu ada baris dan juga ada kolom. Selanjutnya ada metode deklarasi langsung yang mana merupakan ada dua dimensi yang dideklarasikan dan juga diinisialisasi secara langsung dengan menyatakan nilai elemen pada saat deklarasi. Array ini memiliki 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, untuk sintaknya sendiri ada tipe data,
kurung siku, nama array, kuru-kuru awal. Nah, di sini ada value baris 1 kolom 1, value baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Selanjutnya ada value baris 2 kolom 1 dan value baris 2 kolom 2. Misalnya nih, kita mempunyai tipe datanya integer, kurung siku, ini array yang mana merupakan nama arraynya sama dengan, nah kita masukkan matriksnya yaitu 1,2 dan juga 3,4, yang mana 1 ini merupakan value dari baris pertama kolom 1 dan 2 ini value dari baris 1 kolom 2. Yang kedua ada metode deklarasi tidak langsung. Pada metode ini, array 2 dimensi dideklarasikan terlebih dahulu, kemudian diinisialisasi dengan memberikan nilai pada setiap elemen array secara terpisah setelah deklarasi. Nah, untuk sintak deklarasi sendiri itu tipe data, kurung siku, nama array sama dengan new tipe data, kurung siku x, kurung siku y. Nah, di sini misalnya kita mempunyai tipe datanya integer, lalu kurung siku untuk nama arraynya integer underscore array sama dengan new tipe datanya tadi integer, lalu untuk x dan y-nya value-nya 10 dan juga 20. Selanjutnya baru kita mendeklarasikan inisiasinya. Nah, untuk sintak inisiasi yaitu ada nama array, kurung siku baris indeks, kurung siku kolom indeks sama dengan value. Nah, untuk nama arraynya kan tadi ini underscore array, kurung siku 0 untuk baris dan juga kolomnya. Nah, untuk value-nya kita isi dengan 1. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai UML yaitu class diagram. UML singkatan dari Unified Modeling Language adalah bahasa pemrograman standar yang mana terdiri dari serangkaian diagram terintegrasi. Dikembangkan untuk membantu pengembang sistem dan juga perangkat lunak untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak sistem perangkat lunak, serta untuk pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Sedangkan untuk kelas diagram sendiri merupakan teknik pemodelan sentral yang berjalan melalui hampir semua metode berorientasi objek. Diagram ini menggambarkan berbagai jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang ada di antara objek-objek tersebut. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari kelas diagram. Nah, di sini ada paling atas ada class name, lalu yang kedua ada atribut, dan yang paling bawah ada method. Nah, di sini juga ada access mode, yang mana min ini merupakan private, lalu yang plus ini merupakan build, dan yang berbentuk pagar itu merupakan protected. Nah, untuk load dan max load ini merupakan atribut name, lalu untuk double ini merupakan atribut type, dan 0,0 merupakan atribut initial value. Nah, untuk nama dari add box ini merupakan method name, lalu untuk wait ini merupakan parameter name, dan untuk double ini merupakan parameter type. Nah, untuk boolean ini merupakan return type dari si method addBox itu sendiri. Ini merupakan simbol yang digunakan pada kelas diagram. Nah, yang pertama ini ada association, yang mana hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Biasanya, asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lainnya. Selanjutnya ada inheritance, yang mewakili hubungan is a, di mana satu kelas yang mana merupakan subclass mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lainnya, yaitu superclass. Nah, selanjutnya ada aggregation, dapat disebut juga generalization, yang mana merupakan kemampuan untuk mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya, yaitu superclass, ke kelas lainnya atau subclass. Selanjutnya ada realization atau implementation, yang mana menghubungkan antara antarmuka atau yang biasa kita sebut dengan interface dan kelas yang mengimplementasikannya. Selanjutnya ada dependency, yang mana merupakan hubungan menunjukkan bahwa satu kelas bergantung pada kelas lainnya, tetapi tidak memiliki hubungan yang kuat. Perubahan dalam kelas yang satu dapat memengaruhi kelas yang lainnya. Selanjutnya ada composition, sama seperti hubungan dalam asosiasi, namun perbedaannya terletak pada ketergantungan terhadap kelas induknya.
Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengimplementasikan kelas diagram ke kode bahasa Java. Bisa kita lihat, di sebelah kiri ini ada kelas diagramnya, dan di sebelah kanan ini ada kode Java-nya. Bisa kita lihat, pada kelas diagram ini, dia di paling atas ada nama dari kelasnya, yaitu manager. Maka kita tulis terlebih dahulu kelasnya public class manager. Selanjutnya, di sini di bagian tengah merupakan atribut. Bisa kita lihat ada name, salary, birth date, dan juga departemen. Untuk tipe datanya dia ada string, double, date. Nah, untuk di sebelah kirinya kita bisa lihat bahwasannya tandanya plus. Plus ini menandakan bahwasannya atribut ini mempunyai akses mode, yaitu public. Lalu kita tulis public tipe datanya dan nama atributnya. Jika dia memiliki value seperti name, maka kita tulisnya public string name sama dengan, nah di sini bisa kita lihat untuk di class manajernya ini dia belum ada isiannya, maka kita hanya kutip saja dan tidak diisikan. Untuk di paling bawah ini ada get details, yang mana merupakan metode yang bertipe data string, dan juga untuk akses mode-nya dia plus, yang mana menunjukkan public. Kita tulis public string get details. Di sini bisa kita tulis juga nih kode-kode yang nantinya mau kita eksekusi untuk menjalankan program Java kita, seperti itu. Di sini ada contoh kelas diagram. Kita akan mencoba untuk membaca hubungan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Bisa kita lihat di sebelah kiri paling bawah ada kelas dari corporate customer dan juga ada personal customer, yang mana mereka merupakan generalization atau aggregation dari kelas customer. Nah, untuk customer ke order sendiri ini merupakan hubungan association yang mana 1 banding banyak. Jadi bisa kita baca satu customer dapat memiliki banyak order. Lalu untuk order ke order lain dia memiliki hubungan 1 banding 0 sampai banyak. Jadi kita baca satu order dapat memiliki tidak sama sekali sampai banyak order lain. Lalu untuk order lain ke produk bisa kita baca tidak sama sekali order lain sampai banyaknya order lain itu bisa memiliki satu produk, atau bisa kita baca satu produk bisa memiliki tidak sama sekali sampai banyak order lain, seperti itu. Oke, cukup sekian video modul 3 mengenai exception dan juga UML. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di praktikum EAD selanjutnya.